Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham batubara yang hari Jumat kemarin terlihat mulai bergerak turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Adro. Saham Adro hari Jumat kemarin ditutup turun hampir 4% ke harga 1335. Bisa kita lihat di grafik. Adro dalam satu minggu ini masih terlihat gagal break dari resisten di harga 1400. Bisa kita lihat resisten harga 1400 memang resisten yang kuat untuk saham Adro dalam beberapa bulan terakhir ini. Setiap kali berusaha untuk break dari harga 1400 gagal break, turun kembali mengetes support di EMA 50 dan 150 berhasil rebound, balik kembali mengetes resisten di harga 1400 selalu gagal dan turun kembali, dan selalu polanya seperti itu. Gagal break, turun menyentuh support EMA 50 dan 150 berhasil rebound. Saat ini bisa kita lihat menyentuh kembali dan masih gagal break. Dan hari Jumat kemarin, Adro sempat turun menyentuh garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 1315. Dan pada saat penutupan berada di harga 1335. Memang sempat menyentuh dan masih bisa rebound. Tapi karena candle hari Jumat kemarin masih candle merah yang lumayan solid, saya lihat masih ada potensi Adro untuk turun kembali mengetes garis EMA 50 ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hampir 4% ini disertai distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat, setelah sebelumnya asing terus masuk melakukan akumulasi, hari Jumat kemarin asing keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi sudah masih hati-hati, asing sudah mulai take profit pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman baru mau entry, tunggu kembali di sekitar range harga 1300 sampai 1310 atau 1315 untuk entry-nya. Jadi sebaiknya tunggu Adro menyentuh daerah range harga ini dan terbentuk candle hijau, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Dan apabila ternyata harga 1300 atau garis EMA 50 terlewati, Adro berpotensi untuk lanjut turun mengetes support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1275. Jadi saat ini teman-teman apabila mau entry sebaiknya tunggu di daerah supportnya dulu. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTBA. Saham PTBA hari Jumat kemarin juga turun 3% lebih ke harga 2320. Dan bisa kita lihat di grafik, PTBA juga masih gagal naik melewati resisten di harga 2400. Sebelumnya juga saat mendekati harga 2400, PTBA masih gagal break dan bergerak turun kembali. Dan kemarin sempat terbentuk gap down. Dan penurunan ini membuat PTBA berada dekat dengan garis support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 2300. Dan jika kita lihat garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 2240. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 3% ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham PTBA. Jadi walaupun PTBA kemarin ada distribusi, asing masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya PTBA masih layak untuk kita amati. Karena walaupun bergerak turun, masih ada akumulasi. Dan saat ini berada dekat dengan support di EMA 150. Jadi memang masih ada potensi untuk rebound kembali. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu di sekitar harga 2290 sampai 2300. Saat menyentuh daerah ini dan terlihat PTBA mulai bangkit dan rebound kembali, teman-teman bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2400. Karena memang harga 2400 saat ini masih merupakan resistennya. Selama masih gagal break dari resisten harga 2400, PTBA masih akan bergerak sideways untuk jangka pendek. Berikutnya saya akan menganalisa saham Indi. Indi hari Jumat kemarin masih lanjut turun 2% lebih ke harga 1360. Dan penurunan ini membuat Indi berada di bawah garis EMA 50 dan 150 yang saat ini berdempetan. Untuk garisnya di sekitar harga 1375. Memang ini belum terkonfirmasi break, tapi teman-teman harus hati-hati karena apabila minggu depan terkonfirmasi break dari kedua garis EMA ini,
Karena berdempetan, maka Indi berpotensi untuk lanjut downtrendnya. Dengan support berikutnya di harga 1300. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini, Indi masih kesulitan untuk naik di atas harga 1450. Dan untuk garis MACD jika kita lihat, Indi juga masih bergerak turun garisnya. Dan dari data broker summary jika kita lihat, penurunan 2% ini masih disertai distribusi. Dan asing 2 hari terakhir bisa kita lihat mulai keluar dari saham Indi. Setelah sebelumnya juga sama terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, karena ini belum terkonfirmasi break dari supportnya, teman-teman masih bisa pantau apabila hari Senin depan masih terbentuk candle hijau dan berada di atas garis MA50 dan 150, teman-teman bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal naik di atas harga 1440. Jadi sebaiknya hanya trading jangka pendek karena saat ini masih sideways dan bisa saja rebound ini hanya rebound sementara karena sudah mulai ada distribusi. Dan hati-hati apabila ternyata support di MA50 dan 150 terlewati. Karena Indi akan mulai downtrend lagi dan sebaiknya jangan entry apabila hari Senin depan Indi masih melanjutkan penurunan. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham ITMG. Saham ITMG hari Jumat kemarin juga turun 2% lebih ke harga 17.825. Dan jika kita lihat di grafik, ITMG saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan 1 minggu terakhir ini terlihat masih kesulitan untuk naik di atas harga 18.500. Apabila teman-teman selalu ikutin analisa saya selalu jelaskan apabila sebuah saham sudah naik uptrend atau naik tinggi, tiba-tiba ada shadow ke atas yang panjang, teman-teman harus hati-hati. Berarti dorongan ke atas sudah mulai melemah. Bisa kita lihat 2 kali atau 2 hari berturut-turut berusaha untuk naik di atas harga 1850 tetapi tetap dipaksain bergerak turun. Jadi ini berarti dorongan ke atas sudah mulai melemah dan kekuatan mendorong ke bawah sudah mulai ada. Ini yang harus teman-teman hati-hati. Dan bisa kita lihat setelah 2 kali gagal naik di atas resisten, hari Jumat mulai bergerak turun. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat berada di sekitar harga 17.500 yang sebelumnya merupakan resisten dari saham ITMG. Jadi selama masih bertahan di atas harga 17.500, tren ITMG masih uptrend. Jadi masih ada potensi apabila berhasil rebound masih bisa naik kembali mengetes resisten di harga 18.500. Jadi trennya belum patah untuk uptrendnya. Dan untuk garis MA50 jika kita lihat saat ini masih di harga 16.275. Jadi untuk saham batubara, ITMG yang saat ini masih sangat uptrend. Untuk garis MACD jika kita lihat juga masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 2% ini sudah mulai ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga mulai keluar dari saham ini. Jadi sebelumnya juga asing terus masuk melakukan akumulasi dan 3 hari terakhir ini jika kita lihat tanggal 15 dan tanggal 12 asing sudah mulai keluar. Jadi memang sudah harus hati-hati karena ITMG sudah naik lumayan tinggi dan saat ini asing atau bandar sudah mulai distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di harga bawah dan ternyata minggu depan gagal bertahan di atas harga 17.500, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena ada potensi untuk lanjut turun mengetes support di MA50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.